saya tambahkan di sini, tadi saya belum tulis, adalah adanya limit atau batasan waktu. Batasan waktu mengerjakan soal. Nah, mengerjakan soal atau limit, time limit. Oke. Nah, ini bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus menambah pengaya. Nah, kita pergi ke ini titik 3, kita klik. Kebetulan sini saya sudah punya pengaya, tapi saya masih belum ada limiter. Kita klik lagi ke sini, kemudian kita klik add-on. Ya, mudah-mudahan ini lancar. Add-on, kita klik aja limiter. Limiter. Kita enter. Ada nggak? Ada nih. Form limiter yang gambarnya gembok. Kita klik saja. Kemudian, nah, kalau ada tanda tulisan install berarti ini belum diinstal. Nah, silahkan kita install. Kemudian ready to install, kita klik continue. Oke, kemudian saya pilih yang ini. Kemudian saya pilih allow saja. Kita tunggu sebentar. Oke, ini tergantung kecepatan dari internet kita. Nah, ini sudah, berarti kita klik done. Sudah diinstal. Nah, kalau sudah diinstal tandanya ini uninstall. Ya. Kemudian kita tutup, Ibu, Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian setelah itu, nah, file ini kita akan terapkan. Ya. Kita akan terapkan berdasarkan date and time. Nah, kita berdasarkan date and time. Maksudnya kita berdasarkan waktu. Karena ada pilihan 3 adalah number of form respondent, jumlah responden, atau spreadsheet cell value. Nah, tergantung ini. Untuk kali ini saya menggunakan yang ini saja, date and time. Nah, ini stop accepting from responses. Jadi kita klik di sini tanggal kapan berhentinya, ya, tanggal kapan berhentinya. Misalnya nanti tanggal 4 Juni, tanggal 4 Juni akan mulai. Kemudian select time-nya, misalnya ini jam pertama, misalnya jam pertama itu misalnya saja jam 8, ya, jam 8 sampai, oke, berarti jam 8 sampai 1,5 jam, berarti 9.30 misalnya, Bapak Ibu. Berarti ini jam 9, kemudian di sininya kita tulis 30. Nah, 9.30 AM. Kemudian kita set. Jadi nanti pada saat tanggal 4 Juni 9.30 file ini, ya, form ini sudah selesai dikerjakan. Kita set. Nah, kita set. Kemudian email form owner when submission are closed. Jadi kita ini kita klik atau enggak email form. Jadi form itu di email owner when submission are closed. Ini kita tidak usah saja. Kita tidak usah. Kemudian kita save and enable. Nah, kita berlakukan, kita simpan dan kita berlakukan. Oke, selanjutnya ini nanti akan berakhir di tanggal ini. Kemudian setelah itu kita tutup saja. Ya, Bapak Ibu, itu caranya adalah untuk membatasi form ini kapan berlakunya atau kapan selesainya. Begitu. Nah, ini nanti form ini akan kita bagikan ke siswa. Nah, ini biasanya kita klik yang ini, Bapak Ibu. Kita tutup aja yang lain. Ini yang lain.
kita buka lagi yang ini, kemudian kita klik preview. Nah, kemudian sebentar. Nah, ini karena karena memang kita cuma berlakukan sekali, ini kita harus nonaktifkan dulu Bapak Ibu. Saya tutup dulu lagi, kemudian saya klik di sini. Saya dari mana cara men-settingnya? Dari sini, ya. Setting, kemudian kita pilih ini, kita nonaktifkan dulu karena kita mau memberikan nama dari tes kita. Oke. Kemudian saya save lagi. Oke, kemudian saya klik ini. Nah, maka muncul seperti ini. Ini muncul untuk tes, bukan untuk datanya ya, untuk tesnya. Maka inilah yang akan kita copy, dibagi ke siswanya. Kita klik tombol kanan, kita copy. Nah, untuk kode seperti ini akan membingungkan siswa atau membingungkan kita semua. Maka kita cari untuk kita pendekkan sesuai dengan ini, sesuai dengan nama ini. Nah, maka caranya adalah kita buka di sini. Saya menggunakan bit.ly.com. Oke. Nah, kemudian saya login. Kemudian saya pakai ini. Kemudian saya klik login. Kebetulan ini saya sudah pernah masuk, jadi tinggal login saja. Nah, setelah itu saya create, saya masukkan ke sini, saya paste yang tadi yang saya copy, kemudian kita create. Nah, ini langsung bisa kita bagi ke siswa. Tetapi untuk ini juga saya merasa kesulitan. Saya lebih suka sesuai dengan namanya saja, seperti yang tadi, namanya ini atau namanya ini. Ya. Oke, kita klik, kita tutupin, kita copy, kemudian kita ke sini, kita masukkan. Ya, kita klik, kita paste. Nah, kebetulan di sini untuk nama seperti ini, kalau ada spasi itu tidak mau, jadi saya akalin pakai tanda penghubung. Nah, itu underscore. Nah, tanda ini tanda sambung bawah. Ya, ini hanya contoh saja, bisa pakai cara yang lain. Selanjutnya setelah itu saya klik save. Nah, sudah dibuat. Nah, kemudian ini kita copy. Nah, kopinya ini kita kumpulin dulu Bapak Ibu. Kita kumpulin dulu, misalnya di sini adalah, nah, seperti itu. Nah, ini sudah ketahuan. Ini nanti kemudian kita tahu bahwa sebentar, saya masukkan ke dalam tabel saja. 3. Yang satu ini nomor. Ini saya masukkan ke sini. Di sini nomor. Di sini nama mapel. Nama mapel PAT. Di sini kode. Kode alamat atau alamat. Ini kurang satu, saya tambahin satu lagi. Sini insert right, di sini password. Nah, oke, kemudian saya ini aja pakai tanda tab, kemudian saya taruh di sini, kemudian passwordnya apa tadi? A B C D 1 2 3 tanda dan. Nah, itu. Nah, kemudian di sini adalah ini, tapi saya hilangkan ininya. PAT PKWU. Nah, itu. Nah, di sini nomor, kasih nomor 1 atau mau otomatis atau manual, silahkan saja. Nah, ini untuk nomor 2 apa dan seterusnya. Ini saya copy nanti supaya nanti saya nggak lupa atau Bapak Ibu juga nggak lupa. Nah, ini Bapak Ibu, karena ini polanya sudah dibuatkan, Bapak Ibu tinggal mengikuti saja. Ya. Jadi begitu caranya. Ini cara untuk membuat pendek. Kemudian yang ini tadi kita sudah membuatnya
ada limiternya, jadi sudah selesai. Nah, inilah nanti mana tadi? Yang ini nanti yang akan kita kirim kepada siswa, ya, 5 menit sebelum tes dimulai. Jadi Bapak Ibu nanti juga bisa memonitor, bisa menerima pesan ini juga, ya. Oke, saya rasa itu. Nah, kemudian nanti akan saya kasih unjuk bagaimana cara mengopi yang tadi itu. Sebentar, saya lihat lagi. Oke, ini sudah. Kemudian ini, nah, yang ini adalah panitia membuat ini sudah. Tim panitia membuat ini sudah. Jadi contohnya adalah 50 soal. Yang 40 masih belum, tidak apa-apa. Nanti kalau 40 tinggal dikurangi saja jadi 40. Terus kemudian pedoman skornya menurut kita bisa kasih 1, karena kalau 1,5 itu tidak bisa. Jadi 1, nanti kalau berarti 1 kali 40 berarti 40. Nah, nanti tinggal kita bisa melalui Excel saja kita modifikasinya untuk menghitung yang koma-komanya. Oke, mana tadi? Ini. Maaf. Kemudian tim akan mengirim kopi alamat soal PAT kepada masing-masing guru, ya. Nah, kebetulan bagaimana caranya? Caranya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Oke, sekarang saya kembali lagi. Oke, caranya adalah sebagai berikut. Bila video ini berguna, jangan lupa silahkan klik subscribe dan bunyikan lonceng yang all. Kemudian bila video ini Anda suka, maka klik jempol ke atas, dan bila ini bermanfaat, jangan lupa share ke rekan Anda. Terima kasih.